Halo semuanya, salam kenal kami dari kelompok 4 Prodi Teknik Sipil Universitas BGRI Semarang yang beranggotakan sebagai berikut. Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Kelompok 4, Berlian Agita N.A 24640026, Nailina Fitratun Nida 24640044, Muhammad Faruk Abdillah 24640060, Diki Bayu Saputra 24640096. Inovasi beton ramah lingkungan dari bahan sisa pembakaran batu bata. Dosen pengampu Bu Agustina Wardani, STMT. Apa itu batu bara? Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang telah terpadatkan, dikeraskan, dan mengalami metamorfosis oleh panas dan tekanan selama jutaan tahun. Batu bara saat ini umumnya digunakan sebagai bahan bakar bahkan pembangkit listrik besar di seluruh dunia. Di samping kegunaan batu bara yang sangat hebat, limbah yang dihasilkannya pun tidak kalah hebat dalam hal polusi dan pencemaran lingkungan. Apa aja sih limbahnya? Limbah hasil pembakaran batu bara antara lain adalah fly ash atau abu terbang dan bottom ash atau abu padat, atau keduanya sering disingkat faba. Kedua limbah tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan lingkungan karena dapat menyebabkan polusi udara bahkan air. Maka untuk menanggulangi pencemaran tersebut, dibuatlah inovasi faba sebagai bahan campuran beton untuk bahan konstruksi yang akan kita bahas pada topik kali ini. Definisi faba dan sumber faba. Gambar fly ash dan gambar bottom ash. Fly ash adalah produk sampingan yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara di PLTU. Ini merupakan partikel halus yang terangkat bersama gas buang dan dikumpulkan menggunakan alat pengendap. Bottom ash adalah sisa pembakaran yang lebih besar dan lebih berat yang mengendap di bagian bawah tungku pembakaran. Sifat-sifat fly ash dan bottom. Fly ash, bottom ash, atau faba memiliki sifat pozolanik. Bereaksi dengan kalsium hidroksida membentuk senyawa semen, sehingga bisa menggantikan sebagai semen Portland. Beberapa penelitian menunjukkan peningkatan kekuatan tekan pada beton yang menggunakan faba dengan daya serap air rendah dan ketahanan terhadap api serta asam yang baik. Manfaat bagi lingkungan penggunaan beton dari faba. Pengurangan limbah. Dengan memanfaatkan faba, jumlah limbah yang dihasilkan oleh PLTU dapat berkurang secara signifikan. Mengurangi tekanan pada tempat pembuangan limbah, pengurangan emisi karbon. Penggunaan faba sebagai pengganti semen membantu mengurangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari proses produksi semen, yang merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Dukungan terhadap standar bangunan hijau atau Green Chip dengan menggunakan material ramah lingkungan seperti faba. Proyek konstruksi dapat memenuhi kriteria Green Chip yang merupakan sertifikasi untuk bangunan berkelanjutan di Indonesia. Berbagai keunggulan antara lain, yang pertama adalah ramah lingkungan dengan mengurangi limbah dan mendukung program Zero Waste. Keunggulan yang kedua adalah lebih ekonomis dengan menurunkan biaya produksi dan membuat produk lebih kompetitif. Keunggulan yang ketiga adalah peningkatan kualitas dengan meningkatnya kekuatan ketahanan terhadap asam dan api. Keunggulan yang keempat adalah ketahanan lebih baik. Beton lebih tahan lama dan tahan terhadap korosi dan retak. Keunggulan yang terakhir adalah substitusi semen dengan mengurangi konsumsi semen dan meningkatkan kinerja beton. Selanjutnya adalah pengaplikasian dalam pembangunan. Aplikasi fly ash dan bottom ash atau disingkat faba dalam pembangunan juga mencakup berbagai jenis material konstruksi selain beton. Antara lain, yang pertama adalah beton. Faba dapat digunakan sebagai bahan substitusi dalam campuran beton. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan faba dapat meningkatkan kuat tekan beton serta mengurangi daya serap air, menjadikannya lebih efektif untuk struktur pembangunan. Yang kedua adalah batako. Batako yang terbuat dari campuran faba menunjukkan kemampuan permeabilitas yang baik, ketahanan terhadap asam dan api, serta penggunaan air yang lebih sedikit dibandingkan batako biasa.
Ini menjadikan Batako Faba lebih unggul dalam aplikasi konstruksi. Produk yang selanjutnya adalah paving block. Paving block yang digunakan Faba sebagai bahan campuran menunjukkan nilai kuat tekan yang memadai dan daya serap air yang lebih rendah, sehingga cocok untuk pembangunan di area luar ruangan dan jalan. Material yang keempat adalah batu bata. Faba juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, di mana sifat-sifat fly ash dapat meningkatkan kualitas dan daya tahan batu bata tersebut. Yang kelima merupakan material isolasi. Faba dapat digunakan dalam pembuatan material isolasi berkat sifat-sifatnya yang dapat mengurangi konduktivitas termal dan meningkatkan efisiensi energi dalam bangunan. Material yang keempat adalah untuk campuran mortar. Faba dapat ditambahkan ke dalam campuran mortar untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan, serta mengurangi penggunaan semen. Yang selanjutnya adalah tantangan dan pertimbangan kualitas. Variabilitas sifat material. Sifat fisik dan kimia Faba dapat bervariasi tergantung pada sumber dan proses pembakaran batu bara. Variabilitas ini dapat mempengaruhi konsistensi dan kualitas material yang dihasilkan, sehingga memerlukan pengujian yang lebih ketat sebelum digunakan. Standarisasi dan regulasi. Meskipun Faba memiliki potensi yang besar, masih ada tantangan dalam hal standarisasi dan regulasi penggunaannya. Kriteria dan sertifikasi yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa Faba memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan. Tantangan yang selanjutnya adalah persepsi masyarakat. Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai penggunaan limbah industri dalam konstruksi, terutama terkait dengan potensi kontaminasi dan dampak kesehatan. Edukasi dan peningkatan kesadaran tentang manfaat dan keamanan Faba sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Tantangan yang terakhir adalah keterbatasan pengetahuan klan teknologi. Masih terdapat keterbatasan dalam pengetahuan dan teknologi terkait pemanfaatan Faba secara optimal. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi Faba dalam berbagai aplikasi konstruksi dan untuk mengembangkan teknik yang lebih efisien dalam penggunaannya. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan fly ash atau Faba dalam konstruksi terbukti efektif dan efisien sebagai material alternatif yang ramah lingkungan. Faba menawarkan beberapa keunggulan, termasuk biaya produksi yang lebih rendah, peningkatan kekuatan dan ketahanan material, terutama terhadap korosi dan api, serta kemudahan dalam pengerjaan. Studi menunjukkan bahwa penambahan Faba pada berbagai produk konstruksi seperti beton, batako, paving block, dan batu bata menghasilkan peningkatan sifat mekanik dan fisik, seperti kekuatan tekan dan daya tarik, serta ketahanan terhadap air dan asam. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan pemanfaatan Faba sangat bergantung pada perbandingan dan komposisi yang tepat dengan material lain dalam campuran. Oleh karena itu, riset dan pengembangan lebih lanjut untuk menentukan komposisi optimal tetap diperlukan untuk memaksimalkan potensi Faba dalam industri konstruksi.